Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Balad sampai ayat yang keberapa kemana? Ayat yang ke-10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. An-najd artinya adalah jalan, tapi dia adalah jalan yang menanjak ya, jalan yang menanjak. Maknanya adalah bahwa jalan kebaikan dan jalan kejahatan itu sama-sama berat ya, sama-sama berat. Orang melakukan kebaikan itu butuh perjuangan untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa bangun di malam hari, untuk bisa berpuasa, untuk bisa bersedekah. Itu butuh perjuangan ya, berat untuk melaksanakannya. Apalagi sholat subuh ya, kadangkala kita masih ngantuk ya, pegel-pegel, hujan, pengennya lanjut tidur ya, tapi kita paksakan untuk bangun supaya bisa sholat. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan juga butuh perjuangan. Mereka yang melakukan aksi pencurian itu santai-santai atau butuh perjuangan? Butuh perjuangan, kadangkala harus bangun malam, hujan-hujanan juga ya, tengah malam, belum lagi kalau ketahuan dia harus lari sekencang-kencangnya, kadang harus masuk ke dalam ya sungai, masuk ke dalam sawah. Jadi semuanya butuh perjuangan. Yang baik butuh perjuangan, yang jahat butuh perjuangan. Kira-kira mana yang kita pilih, yang baik atau yang jahat? Ya pastinya kita memilih yang baik. Namun bagaimana cara kita membedakan antara kebaikan dengan kejahatan? Cara membedakannya adalah dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan fitrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia itu fitrah. Kemudian yang kedua adalah dengan akal. Dan yang ketiga adalah dengan wahyu. Jadi kita bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk itu dengan tiga hal ini, fitrah, kemudian akal, dan yang ketiga adalah wahyu. Yang pertama yaitu fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah potensi dasar manusia untuk menerima kebaikan. Ya, jadi fitrah itu adalah potensi dasar manusia untuk menerima kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah atau berada di atas fitrah. Maka fitrah ini jangan disia-siakan. Fitrah anak jangan disia-siakan. Oleh karena itu, oknum yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah orang tua. Ya, oknum yang paling bertanggung jawab ketika fitrah anaknya rusak adalah orang tua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya,
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ayahnya lah ya, atau orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah dengan akal. Seorang dengan akalnya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk ya. Seorang dengan akalnya dia bisa bedakan tanpa harus baca dalil, tanpa harus baca ayat dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara air putih sama khamar itu apa? Berbeda. Dengan akalnya saja, benar nggak Pak? Dengan akal saja orang sudah tahu ini boleh diminum, ini tidak boleh untuk diminum, ini membahayakan. Itu dengan akalnya saja. Dan mereka yang dibakar di dalam neraka itu diantaranya adalah mereka kurang menggunakan akalnya untuk berpikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami ini mendengar atau kami ini berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Oleh karena itu mereka yang menggunakan akalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, la ayatin liqaumi yaqilun. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang mau apa? Berpikir. Jadi dengan akal seorang bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bahkan ya, para hewan saja yang tidak punya akal itu bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Hewan punya akal atau tidak, Pak? Ya. Nggak punya akal ya hewannya, tapi punya insting. Mereka punya apa? Insting. Dan dengan itu mereka bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi hewan itu disebutkan ada kera yang dia ini zina ya, kemudian dirajam sama teman-temannya. Terjadi itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Amr bin Maimun bahwasanya beliau melihat ada kera yang dirajam sama kera-kera yang lainnya. Walaupun memang sebagian ulama mengingkari akan hal ini. Bagaimana mungkin ya kera kemudian berzina, kapan nikahnya, kan seperti itu. Tapi ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa terjadi di antara hewan itu hukuman-hukuman. Di antaranya adalah rajam. Sebagaimana juga diceritakan ada dua ekor kera ya, dua sepasang kera sedang tidur ya. Kemudian yang jantan ini tidur sambil berbantalkan tangan dari kera yang betina. Ketika sedang tidur datang kera yang lain, main mata dia ya. Kemudian kera betina ini pelan-pelan dia tarik tangannya, kemudian zina sama kera yang satu tadi yang baru datang. Selesai dia zina, dia datang lagi, taruh lagi tangannya di pipi pasangannya. Kemudian pasangannya ini terbangun, dicium, nah ini habis apa? Zina. Maka dia berteriak dengan teriakan yang kencang. Akhirnya kera-kera lain datang, kemudian dua kera ini apa? Dirajam. Jadi ini apa? Terjadi di antara hewan. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Aqidatu Fillah. Kalau tidak salah kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah ta'ala. Ya, kitabnya ada berseri-seri ya tentang masalah tauhid ya. Ini diceritakan ada semut yang dipotong gara-gara dusta. Jadi terjadi ya, semut dipotong gara-gara dusta. Jadi diceritakan ada semut yang melihat ada makanan, kemudian dia berteriak untuk manggil teman-temannya, ayo kemari ini ada makanan. Kemudian makanan itu diambil sama orang yang meletakkan makanan. Jadi orang ini juga pengen ngerjain. Akhirnya teman-temannya datang, kecewa, ternyata makanan tidak ada. Ditaruh lagi, semut ini teriak lagi, ayo makan-makan ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian semut-semut lain datang, makanannya apa? Ditarik lagi.
Seperti itu terus. Akhirnya semut-semut ini merasa dibohongi, kemudian semut yang dusta ini apa? Dipotong. Ini hewan yang tidak berakal. Mereka apa? Mereka bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Maka dengan akalnya manusia bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah wahyu. Seorang bisa bedakan antara yang baik dengan buruk itu adalah dengan wahyu, dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak cukup dengan akal? Karena akal itu terbatas. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama lil basari haddan yantahi ilaihi." Sesungguhnya akal itu ada batasnya. Sebagaimana pandangan kita juga ada batasnya. Maka kita bisa bedakan antara yang baik dengan yang buruk adalah dengan wahyu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah." Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa makna daripada iktahama? Iktahama itu artinya adalah menerobos dengan cepat tanpa ragu-ragu. Menerobos dengan cepat tanpa ragu-ragu. Al-aqabah artinya adalah jalan yang sukar, ya, di puncak gunung. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebaikan itu adalah hal yang berat, ya, hal yang susah untuk dikerjakan. Namun mereka yang punya iman yang kuat, mereka melakukan kebaikan itu tanpa pikir panjang. Ya, jadi falaqtahamal aqabah, iktahama itu adalah menerobos dengan cepat tanpa apa? Ragu-ragu. Jadi orang yang punya iman yang kuat ketika mendapatkan informasi tentang kebaikan itu mereka langsung apa? Mengerjakannya tanpa ragu-ragu, tanpa tanya, emang kenapa kok ini disyariatkan? Kenapa ini kok diperintahkan? Kita lihat bagaimana para sahabat ketika mereka menerima, ya, perintah-perintah atau larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kerjakan dengan cepat tanpa ragu-ragu. Contohnya seperti misalkan pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju, ya, ke Ka'bah. Itu disebutkan mereka sedang sholat di Masjid Quba. Ya, kalau sahabat yang sholat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Bani Salimah atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, ketika turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutar arah kiblat, ya, itu bagi sahabat mudah atau tidak untuk mengikuti Nabi? Mudah, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berputar, itu kan berputarnya 180 derajat. Yang tadinya di depan jadi apa? Di belakang. Yang di belakang para wanita jadi di depan. Nah, informasi tentang pemindahan arah kiblat itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah pada saat sholat duhur di Masjid Bani Salimah. Kemudian beliau sholat asar di Masjid Nabawi sudah menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sebagian sahabat yang ada di Masjid Quba, di daerah Quba, itu belum mendapatkan informasi. Mereka baru mendapatkan informasi pada saat sholat subuh. Pada saat sholat subuh. Dan ketika ada yang memberikan informasi kalau kiblat sudah dirubah, itu mereka lagi sholat langsung apa? Langsung berputar. Tanpa ini benar nggak ya beritanya? Tanpa pikir panjang. Langsung apa? Mereka merubah arah kiblat mereka. Dan juga kita lihat bagaimana para sahabiat, ya, ketika turun ayat hijab, itu mereka langsung memakai hijab seadanya. Tanpa pikir panjang, nanti dulu lah. Nanti kalau ditegur sama Nabi punya alasan, ya. Belum beli lah, belum inilah, ya. Lihat bagaimana mereka seadanya, ada kain langsung mereka apa? Pakai.
Dan kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, disebutkan ketika beliau membaca riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bekam itu ngasih tukang bekam 1 atau 2 dinar. 1 dinar itu berapa, Pak? 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau sekarang berapa rupiah itu? 4 jutaan ya, 4 juta. Itu Imam Ahmad begitu dapat langsung manggil tukang bekam. Padahal tubuhnya lagi nggak butuh dibekam ya, mungkin masih segar ya. Langsung dipanggil, langsung apa? Dibayar sesuai apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita sudah mengamalkan atau belum ini? Ngasih tukang bekam 4 juta misalkan ya. Mungkin kalau berat, mahal sekali, cuma modal tisu, modal ini, mungkin kita hitung-hitungan ya. Tapi lihat bagaimana ya para salaf dahulu, mereka ketika mendapatkan dalil ya, ada dalil tentang perintah ini, tentang larangan ini, mereka langsung mengerjakannya tanpa banyak pikir, tanpa ragu-ragu. Itulah makna daripada iktahama ya, menerobos dengan cepat tanpa ragu-ragu. Al-aqobah adalah jalan yang sukar. Jadi yang namanya kebaikan itu berat. Contohnya lagi diantaranya ketika mereka dalam safar, kemudian mereka ini para sahabat masak keledai ya, masak keledai. Kemudian setelah mereka masak sudah mau mateng, turun wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya keledai itu haram ya. Saya lupa keledai apa, yang jenis apa yang haram ya. Intinya yang mereka masak ini adalah yang haram. Sudah mau matang ya, atau sudah matang tinggal santap. Begitu datang wahyu atau turun wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian ini diharamkan, itu mereka langsung apa? Langsung membuang keledai-keledai tersebut. Bayangkan ya, kalau kita mungkin waduh sudah lapar ini ya, sudah lapar ya, icip-iciplah dulu sesuap 2 suap ya, seperti itu. Tapi mereka para sahabat langsung ya, langsung apa? Mengamalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya, wa hadainahun najdain, bahwasanya kebaikan, keburukan itu berat. Namun dalam ayat yang ke-11 ini hanya menjelaskan tentang yang kebaikan saja. Yang hendaknya kita pilih adalah yang kebaikan saja, dan kebaikan itu berat untuk dilaksanakan. Dan juga ayat ini memiliki kaitan dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bunyinya apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepada engkau 2 mata dan juga ya lisan dan 2 bibir. Apa kaitannya mata kemudian bibir sama lisan dengan ayat falaqtahamal aqabah? Kira-kira apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa 2 mata, lisan, 2 bibir itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Bisa melihat nikmat atau bukan? Ya, nikmat yang sangat besar. Bisa berbicara, itu juga merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dengan nikmat ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, hendaknya kita mensyukuri nikmat itu. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Yaitu dengan kita melaksanakan kebaikan, sekalipun kebaikan itu apa? Berat untuk dilaksanakan. Sekalipun berat ya, tetap kita melaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, mereka yang bermaksiat itu juga berat untuk melaksanakannya. Misalkan artis yang mereka harus syuting tanpa busana misalkan, memperlihatkan auratnya.
Itu berat atau tidak, Pak? Jadi omongan orang atau tidak? Jadi omongan. Jadi omongan tetangga, omongan teman-teman, omongan netizen, ya, berat. Tapi tetap dilaksanakan atau tidak? Tetap dilaksanakan. Kira-kira kenapa tetap dia memperankan peran tersebut? Ya, sekalipun itu berat, sekalipun harus menerima komentar-komentar buruk dari para netizen, karena mendapatkan bayaran yang mahal, ya. Mereka mendapatkan bayaran yang mahal. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat, bisa berbicara, maka kita pun hendaknya berusaha untuk mensyukuri nikmat itu dengan mengerjakan kebaikan sekalipun itu apa? Berat, ya, sekalipun itu berat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal aqabah." Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan atau memerdekakan budak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode tanya jawab. Wa ma adraka mal aqabah. Ya. Gunanya tanya jawab itu untuk apa gunanya? Untuk orang lebih perhatian, ya. Untuk orang itu lebih perhatian. Kadang-kadang kalau cuma disampaikan saja nggak ada tanya jawab, kadang ngantuk-ngantuk, ya. Kadang kurang apa? Perhatian. Dengan adanya tanya jawab, seorang bisa lebih apa? Lebih perhatian. Dan ini banyak, ya, di dalam Al-Quran menggunakan metode tanya jawab, al-qari'ah, mal-qari'ah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode tanya jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa jalan yang sukar itu? Fakku raqabah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kebaikan yang berat untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Au ita'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi kebaikan yang berat untuk kita kerjakan, di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua memberikan makan, yang ketiga berbuat baik kepada anak-anak yatim, yang keempat adalah apa? Membantu orang-orang miskin. Keempat kebaikan ini membutuhkan biaya atau tidak? Butuhkan biaya. Memerdekakan budak butuh biaya yang sangat besar. Memberikan makan kepada orang-orang saat terjadi kelaparan juga membutuhkan biaya yang besar. Memberikan makanan kepada anak-anak yatim, memberikan bantuan kepada mereka, mensekolahkan mereka juga butuh biaya yang besar. Juga membantu orang-orang miskin ini butuh biaya yang besar. Dan ibadah yang berat untuk dilaksanakan oleh kebanyakan orang adalah ibadah yang butuh biaya. Karena ada ibadah yang gratis, ada ibadah yang butuh biaya. Ibadah yang gratis seperti apa? Ibadah yang gratis, ya, sholat, puasa, ini ibadah gratis, ringan, ya. Tapi kalau ibadah yang butuh biaya seperti sedekah, umroh, haji, ya, berkurban, nah ini apa? Berat. Makanya kalau kurban, ada orang yang siap beli domba, beli sapi, namun ada yang tidak siap, padahal apa? Dia mampu. Dia milih untuk beli HP, beli motor, beli mobil, ya, seperti itu. Jadi keempat ibadah ini adalah ibadah yang membutuhkan apa? Biaya. Yang pertama adalah memerdekakan budak.
Memerdekakan budak ini tidak gampang. Memerdekakan budak itu tidak murah, sehingga mereka yang memerdekakan budak mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Siapapun dari seorang muslim yang dia memerdekakan budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari apa? Neraka. Jadi mereka yang memerdekakan budak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Oleh karena itu, banyak dari para salaf itu yang mereka memerdekakan para budak. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebutkan Abu Bakar ini kan memerdekakan banyak budak, sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu ditegur oleh ayahnya. Terlebih ketika beliau beli Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan harga yang mahal, kemudian setelah itu apa? Dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ditegur oleh ayahnya Abu Quhafah. Ya, kenapa kok beli Bilal dengan mahal-mahal? Ini budak ya nggak perlu dihargai dengan harga yang mahal. Karena budak itu kan juga bertingkat-tingkat. Ya, kalau punya kekuatan, punya kelebihan, maka harganya apa? Mahal. Menurut ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bilal ini tidak memiliki banyak kelebihan dari sisi kekuatan. Kenapa harus dibeli dengan harga yang mahal? Bahkan tuannya Bilal itu siapa? Tuannya Bilal. Tuannya Bilal siapa? Umayyah, ya. Umayyah bin Khalaf. Itu sampai-sampai mengatakan kepada Abu Bakar, ngapain kok beli mahal-mahal? Nih, kalau mau ditawar saya kasih juga, ibaratnya seperti itu. Ini nggak layak dihargai dengan harga yang mahal. Tapi apa kata Abu Bakar? Seandainya engkau lebihkan lagi harganya, engkau mahalkan, pasti tetap saya akan apa? Membelinya. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang banyak membeli budak, kemudian beliau apa? Merdekakan. Di antaranya juga disebutkan yang banyak memerdekakan budak adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memerdekakan 1000 budak. Ya, dan itu biasanya beliau lakukan di malam hari raya. Mungkin berapa dimerdekakan, ya, setiap malam hari raya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya semangatnya mereka ya untuk memerdekakan para budak karena keutamaan yang sangat besar. Dan juga ini sekaligus membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama perbudakan. Maka kita katakan bagi mereka yang menuduh Islam sebagai agama perbudakan, bahwasanya perbudakan itu sudah ada sejak sebelum Islam apa? Datang. Budak sudah ada. Dan Islam datang itu untuk mengatur para budak. Memerintahkan mereka-mereka yang punya budak untuk berbuat baik kepada para budak. Makanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hendak meninggal dunia, apa wasiat Nabi? Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salat kalian, jaga salat kalian, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Dan juga disebutkan ketika ada seorang sahabat ya, yang memukul budaknya. Sahabat ini bernama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang mengatakan, i'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdar alaika minka alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menyiksamu daripada engkau menyiksa budakmu. Maka kemudian Abu Mas'ud pun menoleh ke arah belakang, fa idza huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengucapkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kalau lagi marah kemudian dinasehati, diingatkan, itu kurang apa? Kurang gubris ya. Seperti Abu Mas'ud lagi dalam kondisi marah, dia pukul budaknya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih belum apa? Belum ngeh. Maka ketika beliau menoleh ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah,
huwa hurrun liwajhillah. Budak ini merdeka ya dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, amma law lam taf'al lalafahatkan nar. Kalau engkau tidak lakukan itu, tidak merdekakan budak, maka engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi agama kita bukan agama perbudakan, tapi agama yang mengatur apa? Perbudakan. Bagaimana dalam agama kita diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada para budak, dan juga banyak hukuman-hukuman dalam agama kita ini yang kafarahnya itu adalah memerdekakan budak. Kafarah itu apa? Kafarah itu apa? Penebus dosa. Ya, contohnya misalkan seorang yang melanggar sumpah, seorang bersumpah kemudian dia melanggar, maka ada kafarahnya. Ya, ada kafarahnya. Kafarahnya itu apa? Kafarahnya sumpah. Kafarahnya sumpah itu adalah yang pertama, kasih makan orang miskin 10. Kalau dia nggak bisa atau dia ada pilihannya adalah kasih makan orang miskin 10 atau memberikan pakaian kepada orang miskin 10 orang. Mana yang lebih mahal, Pak? Ngasih makan atau ngasih pakaian? Ngasih pakaian, ya, ngasih pakaian. Kemudian pilihan yang ketiga adalah memerdekakan budak. Kalau ketiga ini nggak bisa untuk dilakukan, maka pilihannya yang keempat apa? Puasa 3 hari. Jadi kalau seorang dia bersumpah, wallahi demi Allah ya, saya akan traktir kamu makan di warung ini sepuasnya misalnya. Kemudian kita nggak penuhi sumpah kita, maka kita harus membayar apa? Kafarahnya. Dan kafarah sumpah tadi, kasih makan 10 orang, atau kasih pakaian 10 orang miskin, atau apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa ketiganya, maka puasa 3 hari. Ya, jadi banyak dalam agama kita ini kafarah dari orang yang melanggar itu adalah dengan memerdekakan budak. Ini yang pertama dari kebaikan yang sukar untuk dikerjakan. Yang kedua adalah au ita'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Memberi makan itu pada dasarnya adalah baik semuanya. Artinya mau lagi dalam kondisi aman, baik, apalagi dalam kondisi banyak orang yang kelaparan. Dan memberikan makan ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru sampai ke kota Madinah, maka apa yang beliau katakan ketika beliau baru menginjakkan kaki di Madinah? Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, salatlah kalian di malam hari saat orang-orang tidur, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ya. Jadi wasiat Nabi yang pertama atau saran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau sampai di Madinah, di antaranya adalah dengan memberikan makan. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul islami khair, wahai Rasul, Islam apakah yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu engkau memberikan makan dan mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Kadang-kadang mengucapin salam sama orang yang tidak kita kenal ini agak berat. Benar nggak Pak? Masuk Indomaret atau masuk ke toko, ketemu sama-sama baru pulang dari masjid, sama-sama masih pakai jubah, masih pakai peci, tapi karena nggak kenal saling buang apa? Muka. Berat memang. Kalau kita assalamualaikum, kadang orang bingung, siapa ya kok sok kenal dia? Nah, seperti itu. Jadi Islam yang baik adalah diantaranya memberikan apa? Makan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khiyarukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan apa?
makan. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makan. Bahkan mereka yang memberikan makan kepada saudara-saudaranya itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha." Sesungguhnya di surga itu ada ruangan-ruangan yang bisa dilihat, ya, yura dhahiruha min batiniha. Bagian luarnya itu bisa dilihat dari dalam. Wa batinuha min dhahiriha, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Jadi di surga ada ruangan-ruangan yang seperti itu. Ya, bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Rumah kita seperti itu nggak, Pak? Enggak ya, nggak bisa tembus pandang rumah kita. Ya. Kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang hadir ketika itu tanya sama Nabi, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan-ruangan itu wahai Rasul?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman alanal kalam wa at'amat ta'am." Bagi mereka yang lembut ucapannya dan yang suka memberikan apa? Makan. Ya, dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan, ciri-ciri dari penghuni surga itu adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi penghuni surga itu adalah yang memberikan makan yang dia sukai kepada anak yatim, orang miskin, dan juga kepada para tawanan perang. Jadi memberikan makanan yang disukai, bukan makanan yang sudah hampir basi. Nah, kadang-kala kita ngasih orang makanan yang hampir apa? Basi. Nah, ini di rumah sudah 3 hari, besok sudah mau basi. Ya, baru dibagikan kepada apa? Kepada tetangga atau kepada ya orang-orang yang lewat. Kira-kira kalau kita lagi bawa makanan, kebetulan kita beli dari restoran apa, ya, ikan bakar atau kambing guling kita bawa. Satu lagi kita bawa nasi sayur lodeh sama tempe. Ada teri-terinya lah. Ya. Ketemu orang anak yatim, ini kita kasih makan yang mana, Pak? Yang kambing guling atau yang sayur lodeh? Ya. Kita pikir-pikir ya, nah, sayur lodeh. Apalagi istri sudah pesan. Ya, kita juga lagi kepengen makan kambing guling. Ya. Maka kita mesti milih yang kambing guling untuk kita bawa pulang, dan sayur lodeh kita kasihkan kepada anak yatim. Maka ciri dari penghuni surga adalah suka memberikan makan, dan yang diberikan adalah makannya yang dia apa? Sukai. Nah, karena itu kita berusaha ya untuk memiliki kebiasaan ini, yaitu memberikan makan, neraktir teman, ya, neraktir teman makan, atau kita suka bawa makanan untuk dibagi-bagikan. Diceritakan di Arab Saudi di satu daerah itu ada kulkas, ya, itu kulkasnya nggak pernah kosong, tiap hari ada apa isinya, dan tiap hari banyak orang yang ngambil. Jadi banyak orang yang ingin berbuat baik tapi tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga mereka taruh apa makanan di kulkas, dan ada juga yang mengambil. Kadang-kala di masjid-masjid itu juga ada kulkasnya, tapi sukanya kulkasnya kosong, benar nggak? Ya, saya suka perhatiin beberapa masjid ada kulkasnya, masya Allah, tapi nggak ada apa isinya. Kadang-kala ada, walaupun cuma air. Kita cuma air aja kadang apa berat. Ya, bagaimana kalau kita isi dengan minuman yang ada warnanya, ya, susu kah, teh kah, atau mungkin buah-buahan. Ya. Jadi memberikan makan adalah kebaikan yang cukup berat untuk juga apa dikerjakan. Kemudian yang ketiga, yatiman dza makrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Asalnya berbuat baik kepada anak yatim itu kepada anak yatim siapa saja, yang ada hubungan kerabat maupun yang tidak ada hubungan apa kerabat. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita untuk berbuat baik atau memberikan makan kepada anak yatim yang memiliki kerabat? Karena kebaikan
yang kita kerjakan, sekalipun itu sama kebaikannya, namun kadangkala berbeda pahalanya. Jadi kebaikan itu sama tapi berbeda pahalanya kapan? Yang pertama ketika niatnya apa? Beda. Yang kedua waktunya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi tempatnya. Kemudian yang keempat adalah kepada siapa kita melakukan kebaikan. Contohnya sama-sama umroh, ya. Ini dari sisi niat, ya. Sama-sama berangkat umroh atau sama-sama berangkat haji. Tapi yang satunya hajinya karena Allah, yang satunya hajinya supaya di depan namanya ada tambahan haji. Kira-kira pahalanya sama atau beda? Ya, jelas beda. Antara yang lillah karena Allah sama yang karena apa? Dunia. Kemudian yang kedua, sama-sama sholat maghrib, ya, atau sama-sama kajian, tapi waktunya berbeda. Kajian kita hari ini sama kajian kita di 10 Zulhijjah yang lalu, sama atau beda pahalanya? Berbeda, ya, berbeda pahalanya. Kemudian yang ketiga dari sisi tempat. Sholat isya yang kita kerjakan di masjid ini sama sholat isya yang kita kerjakan di Masjidil Haram, sama atau beda pahalanya? Oh, beda sekali. Sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Kalau sholat di masjid ini berapa, Pak? 27, ya. Sangat jauh sekali apa? Perbedaannya. Kemudian yang keempat, kepada siapa kita berbuat baik, ya. Kalau kita berbuat baiknya kepada kerabat, maka pahala jauh lebih besar daripada kita berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki apa? Kekerabatan sama kita. Kita berbuat baik kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Seperti mungkin dia adalah ponakan kita, ya, mungkin adik kita atau kakak kita meninggal dunia, kita punya ponakan-ponakan yang yatim, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Sama kita berbuat baik sama anak yatim yang tidak memiliki hubungan kerabat, maka itu jauh apa? Berbeda. Kita berbuat baik kepada kerabat itu pahalanya double, ya. Yang pertama pahala kita berbuat baik kepadanya, yang kedua adalah apa? Kita menyambung tali silaturahim. Apa dalil yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kerabat itu pahalanya lebih besar? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Ya, katakanlah bahwasanya infak kalian itu hendaknya diberikan kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kepada apa? Kerabat. Jadi yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita adalah siapa? Kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Setelah itu disebutkan oleh Allah wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa benis sabil, dan para apa? Musafir. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu berbeda-beda pahalanya, tergantung siapa yang kita apa? Perlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bisa berbuat baik sama teman kita atau sama bos kita, maka pastinya kita juga bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bisa neraktir makan teman-teman kita di tempat-tempat yang mahal, pastinya kita juga bisa mentraktir kerabat kita, orang tua kita di tempat-tempat yang mahal. Maka sangat disayangkan ketika kita mampu neraktir teman-teman kita makan di tempat yang mahal, tapi ketika pulang bungkus makannya di warteg untuk istri dan anak-anak kita. Nanti sampai rumah,
maaf ya, Abi lagi nggak punya uang ini, ya cuma bisa beli ini. Padahal barusan apa? Neraktir apa? Teman-temannya habis sampai 2 juta, 5 juta. Tapi untuk keluarganya dia apa? Belikan seadanya. Maka ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan yatiman dza makrabah, yaitu anak-anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ya. Matrobah itu diambil dari kata turab yang artinya tanah. Apa maksudnya? Orang miskin yang memiliki tanah, atau seperti itu Pak artinya. Ya. Kalau miskin punya tanah bukan miskin Pak ya. Ya. Punya tanah atau tuan tanah bukan miskin. Maksudnya au miskinan dza matrobah, itu ada yang mengatakan orang miskin yang terlantar di jalan. Ya, orang-orang miskin yang terlantar di jalan, yang mana mereka nggak punya tempat tinggal kecuali tanah. Ya, nggak punya tempat tinggal kecuali tanah. Artinya ya tinggalnya di tanah terbuka, beratapkan apa? Langit. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Dan juga makna ada yang mengatakan au miskinan dza matrabah adalah orang miskin yang punya banyak anak dan punya banyak tanggungan. Jadi miskinnya benar-benar apa? Miskin. Karena ada orang yang pura-pura miskin. Ada nggak Pak yang pura-pura miskin? Oh, banyak orang yang pura-pura miskin, yang suka ngambil bantuan-bantuan ya. Atau kalau daftar ke sekolah ya, anaknya didaftarkan sekolah pura-pura apa? Nggak punya uang, merasa dirinya miskin ya. Orang-orang yang pura-pura miskin ini ya tidak layak atau tidak perlu untuk apa? Dibantu. Yang perlu untuk dibantu adalah yang benar-benar apa? Miskin. Dan orang yang membantu orang-orang miskin, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang membantu para janda dan juga orang-orang miskin itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan yang sangat besar sekali. Mereka yang suka membantu orang-orang miskin ini diibaratkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsibuhu qala, dan aku juga mengira Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kal qaim la yaftur wa qasaim la yuftir. Ya, keutamaan orang yang membantu orang miskin itu seperti orang yang beribadah nggak pernah bosan. Sholat malam terus nggak ada apa bosannya. Kira-kira pahalanya besar nggak orang yang sholat malam? Besar sekali. Jadi ini ibarat orang yang membantu orang apa? Miskin. Wa qasaim la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa tidak apa? Berbuka. Ya, ini menunjukkan bahwa membantu orang-orang miskin itu pahalanya sangat besar sekali. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan ya, dari kesusahan seorang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang miskin kan banyak orang dia yang dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, mungkin terlilit hutang atau bayaran sekolah anak yang nunggak ya. Atau kadang-kala 3 hari nggak makan. Saya pernah ketemu ya sama jamaah ya di Kalisari. 2 hari saya belum makan ya, seperti itu. Sampai 2 hari dia belum apa? Makan bersama keluarganya. 2 hari atau sehari ini belum makan. Maka kalau kita bantu untuk menghilangkan kesusahannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Wa man nafasa'an wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, mungkin dengan kita ringankan hutangnya atau kita justru bayarkan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Kadang-kala yang namanya orang miskin, banyak tanggungan, banyak anak, nah biasanya hutangnya apa? Di mana-mana ya. Di warung ini hutang, besok datang mau hutang udah nggak dikasih lagi, cari warung yang lain. Maka kita tanya, utangnya ada berapa? Ya kalau kita punya kelebihan rezeki, kita apa? Kita bantu untuk bayarkan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan ini tidak mudah ya. Tadi sudah kita sampaikan berat. Maka yang dibutuhkan yang pertama adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengerjakan kebaikan-kebaikan ya, yang mana kebaikan-kebaikan itu adalah berat ya. Maka yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran. Yang kita butuhkan adalah apa? Kesabaran. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasra ma'as sabri." Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi yang kita butuhkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Semangatlah engkau terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan kita bersabar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat yang ke-34 sampai 35. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Beda antara yang baik dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk sama kita, maka kita balas dengan apa? Kebaikan. Ada orang ngejek-ngejek kita, hina-hina kita, kemudian kita balas dengan kebaikan. Kita kasih uang 200.000, itu berat atau tidak, Pak? Oh, berat ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau antara dirimu dengan dia ada permusuhan, maka kamu akan menjadi teman apa? Teman dekat. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin kita, musuhi kita, kita balas dengan kebaikan, maka lama-lama orang yang suka menghina kita, kalau kita balas dengan kebaikan, lama-lama dia akan menjadi teman apa? Teman dekat kita. Seolah-olah kita adalah teman apa? Teman dekat. Namun ini apa? Berat. Orang menghina kita, kita malah ngajak ngopi, kan apa? Berat. Adanya kalau orang menghina kita, kita balas juga dengan apa? Hinaan. Nah, orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru." Tidak ada yang bisa melaksanakannya kecuali orang-orang yang sabar. Jadi kunci kita bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan yang tadi sudah kita sebutkan, kebaikan itu berat, bagaikan jalan yang menanjak, bagaikan jalan yang ada di puncak gunung ya. Maka kuncinya kita bisa melaksanakan kebaikan itu adalah dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Tsumma kana minal ladzina amanu. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwa orang-orang kafir sekalipun mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti kasih makan, memerdekakan budak, kemudian memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin, mereka ini
kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka apa? Beriman. Sumakana minal ladina aman. Mereka ini kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka apa? Beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dzaka nafi'uhu?" Wahai Rasul, ibnu Juda'an di masa jahiliyah suka menyambung tali silaturahim, suka memberikan makan kepada orang-orang miskin. Apakah kebaikannya itu memberi manfaat kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yanfa'uhu, tidak bisa memberikan apa? Manfaat. Kenapa? Karena Ibnu Jud'an nggak pernah mengucapkan ya Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Artinya Ibnu Jud'an ini orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54 Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah ada yang menghalangi infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, sumakana minal ladina amanu, adalah bahwa orang-orang kafir yang mereka berbuat baik ketika mereka masih kafir, ya, mereka suka memberikan makan, memerdekakan budak. Kemudian setelah itu beriman, maka kebaikan-kebaikan yang dahulu mereka kerjakan ketika kafir dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Jadi waktu kafir dia mengerjakan kebaikan, kasih makan orang, memerdekakan budak, itu nggak dikasih ganjaran oleh Allah. Karena apa? Kafir. Tapi setelah beriman, maka kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia kerjakan dibalikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ketika masuk Islam itu nggak mulai dari apa? Nol. Tapi sudah punya banyak apa? Tabungan kebaikan. Ini sebagaimana Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah saya kerjakan waktu saya kafir? Kasih makan orang, kemudian memerdekakan budak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslam ta'ala ma salafa min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa segala apa? Kebaikanmu. Ya, ini dua tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama adalah saling berwasiat kepada kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada apa? Kesabaran. Karena yang namanya mengerjakan ketaatan itu butuh yang namanya apa? Kesabaran. Kadang-kala teman kita apa? Futur, maka perlu untuk kita ingatkan, sabar, ayo salat dulu. Nanti tidurnya dilanjutkan setelah apa? Salat. Ayo kita salat dulu. Nanti ngopinya kita lanjutkan setelah apa? Salat. Ya. Diingatkan, ya, saling berwasiat terhadap apa? Kesabaran. Juga ketika teman kita mau terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita ingatkan, sabar, dunia ini hanya apa? Sementara. Atau ketika teman kita tertimpa musibah, kadang-kala orang tertimpa musibah, dia teriak-teriak, maka kita ingatkan untuk apa? Bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang kedua dari orang yang beriman adalah saling berpesan untuk berkasih sayang. Watawasau, ya, watawasau bil marhamah, saling berwasiat untuk berkasih sayang. Maka kita diperintah untuk berkasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, terutama kepada orang-orang yang beriman,
Ya, kita diperintah untuk saling berkasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang akan menyayangi orang-orang yang berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Dan juga kita diperintah untuk berkasih sayang sama apa? Sama hewan. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskannya. Ketika Zulhijjah kemarin, kita diperintah untuk berbuat baik, ya, untuk ihsan sama binatang, hewan kurban kita. Kita kalau mau nyembelih pakai pisau yang tajam, ya. Kemudian kita kalau mau nyembelih jangan di hadapan hewan yang akan kita apa? Hewan-hewan yang masih hidup. Jadi kita kasih penghalang atau kita bawa pergi jauh supaya dia tidak melihat temannya disembelih, karena hewan sekalipun tidak berakal dia memiliki apa? Perasaan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih 3 ayat lagi. Sedikit lagi Pak ya. Kita akhiri, kita selesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Kenapa mereka ini disebut dengan golongan kanan? Karena mereka menerima catatan dengan tangan kanan, ya. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian mereka disebut dengan golongan kanan karena mereka nanti pada hari kiamat digiring ke arah kanan, yaitu ke arah surga. Dan apa yang didapat oleh golongan kanan? Yang didapat oleh golongan kanan ini diantaranya adalah keselamatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-90-91, wa amma man kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Adapun mereka, ya, yang termasuk daripada golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan untuk kalian wahai golongan kanan. Jadi ini yang didapat, ya, bagi mereka golongan kanan. Yang pertama keselamatan, artinya dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua yang didapat oleh golongan kanan adalah hisabnya mudah. Hisabnya mudah, sebagaimana Allah berfirman, fa amman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Adapun yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian Allah berfirman, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Kenapa mereka disebut dengan golongan kiri? Karena mereka menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Adapun mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, mereka dinamakan dengan golongan kiri adalah karena mereka nanti akan digiring ke arah kiri, ya, digiring ke arah kiri, itu ke dalam neraka. Apa yang didapat oleh golongan kiri? Yang didapat oleh golongan kiri adalah ancaman saat sakaratul maut, ya. Ancaman ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah hisabnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihim narum muqsadah, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Ya, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat, maknanya adalah mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka itu tidak akan bisa keluar lagi, karena neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal
jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mereka kalau sudah di neraka ya sudah, nggak akan bisa keluar, karena neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna bahwasanya neraka itu ditutup untuk menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat panas sekali, ya, ibarat seperti panci, ya, panci presto sama panci biasa, mana yang lebih panas? Panci presto. Kenapa? Karena tertutup dengan rapat, lubang anginnya sangat kecil sekali sehingga panasnya sangat luar biasa. Kalau masak ayam, ayamnya sampai Pak? Sampai lunak setulang-tulangnya, ya. Ini hanya sebagai pendekatan makna saja, ya, gambaran, ya, bagaimana panasnya api neraka, ya, menunjukkan panasnya api neraka adalah karena neraka itu tertutup dengan rapat, ya. Wallahu taala alam. Demikian tafsir ringkas dari surat Al-Balad, ya. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ada nih Pak, cukup ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.